Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Baihaqi sebagai guru SMPN 242 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa dalam BES 3 di LK3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor mahasiswa 317 18 9353. Pada hari ini tepatnya Senin 13 Oktober dengan materi hukum al. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti terus proses dalam pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kelas 7B, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat, afiat. Silakan bikin kelas untuk bikin doa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita doakan menjadi kemudahan buat kita dalam pelaksanaan KPR-nya. Baik, anak-anakku sekalian, pada saat ini pelajaran kita itu tentang agama Islam. Namun sebelum mengacu kepada pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, ya, bagaimana kabar kalian ketika pembelajaran saat ini yang berbeda yang dihadapkan dengan layar yang baru? Jangan lupa untuk sarapan. Jalankanlah hidup penuh makna. Itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan satu materi yang berkaitan tentang Al-Quran. Ya. Siapa yang di sini suka baca Al-Quran? Saya. Oh, banyak banget ya, alhamdulillah. Karena ini semuanya tunjuk tangan semua, berarti yang cakepnya kita bareng-bareng untuk pelaksanaan pembacaan surat pendek, ya. Yang saya tunjuk atau yang saya sebutkan kita baca bareng-bareng, ya. Yang pertama yaitu surah Al-Kafirun. Bersama-sama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Satu surat lagi, An-Nasr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Namun sebelum kita lebih jauh lagi dalam pembahasan yang berkaitan tentang hukum di dalam Al-Quran, yaitu yang dikenal ilmu tajwid, saya mau absen terlebih dahulu, boleh? Boleh. Kelas 7B, benar kan? Benar. Hanifah, Agnia, Ahmad Haikal, Hadir. Aimar, Hadir. Aira, Alia, Azam, Bunga, Citra, Dafa, Farzana, Yasmin, Hanzala, Hadir. Kafka, Hadir. Kaira, Kinanti, Latifa, Maulana, Maulida, Muhammad Rehan. Muhammad Rehan ada? Syafiq, Mutia, Nanda, Oriza, Raihan, Rizky, Syahrul, Salsabila, Erin, Syafiqah, Sania, Sagif, Hadir. Wita, Zahir, Hadir Pak. Zalika. Siapa yang belum disebut? Berarti alhamdulillah hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik. Setelah selesai tadi kita melaksanakan absenan, kita alhamdulillah langsung mengacu kepada pembelajaran. Namun sebelum lebih jauh lagi, Bapak akan menjelaskan tujuan kita belajar ilmu tajwid ya di dalam agama kita. Agama kita mengenalkan daripada Al-Quranul Karim untuk pelaksanaan di dalam bacaan atau sebagai pedoman kehidupan di dalam agama kita. Di dalam Al-Quran ya, kita sebagai seorang muslim di dalam membacanya harus menggunakan ilmu tajwid, bukan hanya daripada satu hukum al ya, yang mungkin sebelumnya kita sudah bahas juga di dalam hukum dan syukur. Ada di dalam ilmu tajwid yaitu hukum al. Hukum al itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang tahu? Al-Qamariyah boleh, kedua Al-Samsiyah. Ada Al-Qamariyah, ada Al-Samsiyah. Nanti kita bahas Al-Samsiyah terlebih dahulu. Alif Lam Samsiyah, lihat di proyektor, adalah apabila ada huruf al yang bertemu dengan huruf-huruf Al-Samsiyah yang 14 huruf. Ini adalah syarat mutlak menjadi bacaan Al-Samsiyah. Harus bertemu dengan huruf-huruf Al-Samsiyah yang 14. Ya. Ada yang tahu huruf Al-Samsiyah yang 14? Ada yang tahu huruf-huruf Al-Samsiyah yang 14? Ya. Kita lihat di sini. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Baik. Huruf Al-Samsiyah, lihat di sini, kita sebutkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini adalah syarat mutlak ketika membaca Al-Quran, ya. Itu Al-Quran disebut di dalam ilmu tajwid hukum Al-Samsiyah harus ketemu 14 daripada salah satu huruf yang ada di sini. Di antara contoh-contoh yang kita paparkan pada pagi hari ini, lihat di sini kalimat Ar-Rahmanu. Yang kedua As-Sama'u. Yang ketiga ini perhatikannya berubah nih. Ya. Harusnya di sini An-Na'imu, ya. Nanti kita koreksi lagi di dalam ketika. Di sini harusnya An-Na'imu. Oke, kita pakai aja.
Baca. Baca. Kalau yang kedua, ya kita bagi lagi as-sama. Baca. Baca. Inilah contoh-contoh al-samsiah. Setiap ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf yang ada di sini, ya. Huruf nun ada nggak? Ada. Ya. Maka di dalam membacanya disebut al-samsiah, yaitu diidghamkan di dalam membacanya. Ketika dalam penyebutan dari huruf alif kepada huruf maknya. Oke, together please, ikut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'imu. An-na'imu. As-sama'u. As-sama'u. Paham tuh? Fahimah. Jadi yang menjadikan bacaan tersebut menjadi al-samsiah, alif lamnya berjumpa atau bertemu dengan salah satu yang 14 tadi. Ya, dipahami. Nanti ada pertanyaan sesi tanya jawab yang akan kita, ya. Yang kemudian yang menjelaskan secara detail lagi disebut al-samsiah. Setiap ada alif lam pasti berhadapan dengan huruf yang mempunyai syiddah. Apa? Syiddah. Syiddah apa itu syiddah? Yang dinamakan tasdid. Apa? Tasdid. Paham semua ya? Paham. Kemudian dari 14 huruf ini dikumpulkan di dalam satu nadham, yaitu syair, biar kita gampang ingatnya yang ada di sini. Ya. Kita bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sil rahman tabus zibzani'am da'su adhanni zursyari balil kiram. Sekali lagi. Summa sil rahman tabus zibzani'am da'su adhanni zursyari balil kiram. Nah, ini adalah nadham dalam rangka apa? Untuk mengingat dan memudahkan daripada huruf-huruf yang 14 itu, daripada huruf al-samsiah. Baik, kita lanjut. Yang kedua, al-qamariyah. Ya. Al-qamariyah. Al-qamariyah. Yang kedua apa? Al-qamariyah. Hukum al-qamariyah pun demikian sama. Huruf samsiah tadi 14. Al-qamariyah pun punya huruf 14. Oke, ikuti saya. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Sama nggak jumlahnya yang tadi? Huruf al-qamariyah pun mempunyai huruf 14 yang sama, tapi cuma beda hurufnya. Kalau digabungkan tadi 14 huruf hijaiyah. Baik, dibaca al-qamariyah karena di dalam alif lam kedapatan atau bertemu dengan salah satu huruf yang ada di huruf al-qamariyah. Ya, biar lebih jelas, itu ada kalimat alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Kalau disebut dipanjangin lagi berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang dititik beratkan di kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah.
alif lam bertemu atau berjumpa di hadapannya dengan huruf H. H adalah salah satu daripada Al-Qamari. Jadi Al-Qamari ada 14. Oke, bersama lagi alhamdu. 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 Alhamdulillah. Yang kedua, contohnya al-kitabu. Al-kitabu, alif lam bertemu dengan huruf kaf. Mana huruf kaf? Ya. Huruf kaf ketika bersambung hamzahnya hilang. Hanya di sini lihat tidak ada huruf hamzahnya. Nah, berbentuk dengan langsung seperti ini. Panjangan. Maaf. Baik. Jadi haknya ya hamzahnya ditiadakan. Ada ini dalam bentuk kalimat sambung. Oke, semua barang lagi al-kitabu. Alkitabu. Al-kitabu. Alkitabu. Contoh berikutnya al-baitu. Alif lam bertemu apa di situ? Alif lam ketemu ya. Ya. Karena ba salah satu dari huruf al-qamari, al-qamariyah. Baik. Di sini ada Bapak tampilkan satu ayat. Ya. Ada beberapa ayat-ayat yang di sini ada tanda merahnya. Ya. Ya. Baik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasula ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Kalau kita baca semua terlalu panjang. Baik, dari ayat ini ya ada yang dikatakan tadi masuk pada huruf atau hukum al-samsiyah, dan di sebelahnya juga ada ayat juga masuk dalam kategori hukum al-qamariyah. Ya. Yang ditanda kuning adalah salah satu hukum daripada al-samsiyah. Yang ditandai oleh yang pink ya, ini adalah contoh daripada al-qamariyah. Dari setiap ayat yang ada ya di dalam Al-Qur'an semuanya pasti akan mencakup dan ada itu di dalamnya hukum-hukum al. Bahkan banyak lagi, karena memang pada saat ini kita membahas cukup dengan hukum al-qamariyah al-samsiyah. Alhamdulillah. Sampai di sini al-qamariyah pun tadi nggak kalah ada nadomnya, ada kumpulan hurufnya yang untuk kita biar memahami dan ingat terus. Ya. Kalau al-qamariyah huruf yang 14-nya digabungkan dalam nadom. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi hajjaka. Abdi hajjaka. Wa khaf aqimah. Wa khaf aqimah. Abdi hajjaka. Abdi hajjaka. Wa khaf aqimah. Wa khaf aqimah. Abdi hajjaka. Abdi hajjaka. Wa khaf aqimah. Inilah salah satu huruf daripada huruf-huruf al-qamariyah yang tadi dikumpulkan biar kita gampang ngerti dan bisa memahaminya. Ya, paham tuh? Biar gampang ingat, biar gampang semuanya untuk kita memahaminya. Baik, sebelum nanti Bapak tutup, ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ya,
Baik, kalau memang tadi kalian sudah memahami dan mengerti akan materi yang Bapak sampaikan, ya, adakah di sini yang mau bertanya dulu? Sebelum Bapak nanti bertanya kepada kalian satu-satu. Adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Masing-masing kelompok harus ada. Silakan. Kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Saya ingin bertanya, Ya. apa perbedaan hukum al-Syamsiyah dan al-Qamariyah secara bahasa? Secara bahasa. Jawab jangan. Ya. Al-Syamsiyah secara bahasa. Ya. Kalau diambil di dalam bahasa Arab, al-Qamariyah berasal dari kalimat qamarun, artinya bulan. Asy-Syamsiyah diambil dari kalimat atau berasal dari kalimat syamsun, artinya matahari, ya. Qamarun bulan, syamsun matahari. Nah, inilah yang membedakan. Kalau kita melihat daripada rembulan di malam hari begitu indah, jelas. Makanya ketika baca al-Qamariyah, alif lamnya dibaca dengan jelas. Alif lamnya dibaca dengan tegas, ya, jelas, ya. Namun ketika kita baca al-Syamsiyah, persis ketika kita melihat matahari di siang hari, apalagi sudah teriknya meninggi, itu matahari ketika dilihat tidak bisa jelas, mata kita pun tidak bisa melihat dengan nampak. Benar nggak? Nah, maka diambillah itu tadi perumpamaan. Ketika pembacaan al-Syamsiyah, ya, alif lamnya tidak dibaca. Kalau bahasa anak gaulnya, alif lamnya dikacangin. Benar nggak? Ada alif lam tapi tidak dibaca, namun diidghamkan kepada huruf yang dihadapkannya. Maka bisa disebut juga idgham syamsiyah. Paham tuh? Paham. Baik, pertanyaan yang kedua, ya. Izin bertanya, hukumnya baca Al-Quran dengan tajwid apa? Baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Baca Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Ya. Maka bagi mereka orang muslim yang yakin akan kitab sucinya, itu diharuskan, dianjurkan, ya, belajar ilmu tajwid. Hukumnya fardu kifayah, ya. Makanya belajar ilmu tajwid harus ada di sekelompok kampung ataupun desa yang mewakili. Kalau nggak ada yang bisa satu foto, nanti berdosa semuanya. Maka kalau ada paling tidak satu di antara penduduk kampung. Ketika dia mampu, maka mengajarkan. Ketika sudah bisa mengajarkan, yang sudah bisa, maka membacanya dianjurkan, bahkan diwajibkan dengan tajwid. Paham? Oke, sekarang gantian Bapak yang bertanya. Tadi sudah ada bertanya semua, ya. Nah, sekarang Bapak yang bertanya. Yang bisa silakan, ya, angkat tangan dari masing-masing kelompok. Ya, kalau yang dia bisa, ya. Tolong beri contoh kepada Bapak hukum bacaan al-Qamariyah selain ada di sini. Ya, berdiri. Dari kelompok berapa, nak? Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Al-Qitar. Baik. Ya, aku sambil ya. Al-Qitar. Betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Kita lihat lagi tadi tulisannya. Setiap alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-Qamariyah, yaitu huruf qaf, maka dibaca alif lamnya dengan jelas. Baik, jawabannya betul. Tepuk tangan. Oke, satu lagi. Al-Qamariyah masih, ya, silakan. Al-ma'u.
Alif lam bertemu dengan huruf mim. Lihat huruf mim di sini ada tidak? Ada. Berarti jawabannya oke. Tepuk tangan. Ini yang ke berikutnya Bapak minta contoh bacaan dari Al-Samsiah. Silakan, kelompok mana yang bisa? Silakan, Nak. Dari kelompok? Saya adalah dari kelompok 2. Saya ingin menjawab bacaan Al-Samsiah. Syaitonu. Asyaitonu. Alif lam ketemu shin, betul atau salah? Kalau ini dari salah satu Al-Samsiah, betul. Tepuk tangan untuk Aira. Satu kali lagi. Al-Samsiah masih berkaitan dengan contoh Al-Samsiah. Al-Samsiah. Apa? Ya, nggak apa-apa yang 2 kali. Ada lagi? Apa kakak? Apa hukuman? Kemudian jika Al-Samsiah dibuat main-main. Al-Samsiah alif lam yang ketemu huruf shin tadi. Asyaiton. Udah tadi ya, kakak. Oke, yang lain ada? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada berarti ya saya yang ganti bertanya lagi ya. Dalam kalimat ini contoh hukum bacaan apa? Al-Maidanu. Hukum bacaan apa ini? Al-Samsiah. Al-Samsiah Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Kelompok 6 ya? Ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 6. Alhamdulillah dari kelompok 6, 2, 4, 5 tadi sudah memberikan daripada pertanyaan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini ya kita mengerti dalam hal hukum alif lam samsiah dan al-qamariyah. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum Bapak mengakhiri, kita bikin speaking dulu ya. Semangat buat belajar kita untuk ya melaksanakan pembelajaran berikutnya nanti ya. Kalau kau suka hati baca bismillah. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati baca bismillah. Kalau kau suka hati baca hamdalah alhamdulillah. Kalau kau suka hati baca hamdalah alhamdulillah. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati baca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rapi, tidak ada bercanda. Masing-masing kelompok saya kasih tugas, yaitu mencari paling tidak sedikitnya 5 dari Al-Qamariyah dan Al-Samsiah. Ya, contoh hukum Al-Qamariyah Al-Samsiah. Ya, silakan nanti Anda diskusikan dengan kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini kan sudah berkelompok nih duduknya. Ya, silakan boleh dibuka Al-Quran dan juz amannya ya. Baik, sambil Anda dengarkan, sambil Anda mengerjakan untuk dengarkan sedikit informasi dari Bapak. Nanti kalau sudah selesai ya, sekarang ketua kelompok untuk menyerahkan Bapak ya, tugasnya. Itu aja ya. Terima kasih. Ya. Silakan dikerjakan. Ini
Syamsiah. Ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan dan Bapak tunjukkan di sini karena kita berbeda nih belajarnya. Biasanya pakai whiteboard, pakai ini. Alhamdulillah semangatnya ada ya. Nah, mudah-mudahan juga bukan hanya pada saat ini semangat, tapi kita mempraktikkan ilmu yang kita miliki, yang sudah kita punyai untuk bisa kita aplikasikan di dalam bacaan baik bersama atau Quran dan hafalan-hafalan yang lainnya. Paham dong? Paham. Mudah-mudahan kita kedepannya menjadi anak-anak muda, siswa-siswi cikal bakal ujung tombak perjuangan agama dan bangsa Indonesia ke depan menjadi para intelektual muslim. Amin ya rabbal alamin. Untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan saudara dalam sehat afiat, semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.